Pernahkah kamu merasa pernikahanmu bukan milik kalian berdua, tapi milik mertua yang tak pernah menganggapmu layak? Di balik senyuman seorang istri, tersembunyi luka karena suami yang terlalu patuh pada ibunya. Cerita ini bukan dongeng. Ini kisah nyata dari banyak perempuan. Sebelum mulai, tulis di komentar, kamu nonton dari kota mana? Dan untuk kamu yang like dan subscribe channel ini, semoga Allah limpahkan rezeki yang tak disangka-sangka, kesehatan, dan kebahagiaan yang tak terduga. Amin. Suara azan subuh baru saja selesai berkumandang saat aku menyelesaikan sajadahku. Rumah masih sepi, hanya terdengar detak jam dinding dan gemericik air dari kamar mandi. Hari, suamiku, belum juga keluar. Entah masih mandi atau termenung seperti biasa. Namaku Asri. Aku seorang istri dari pria yang sangat kucintai. Hari namanya. Tapi sejak kami menikah dan tinggal serumah dengan ibunya, Ibu Yani, semuanya berubah. Bukan karena aku tak mau berbakti, tapi karena aku tak pernah diberi ruang untuk bernapas. Bahkan sejak hari pertama, tatapan Ibu Yani sudah menorehkan luka yang tak bisa dijahit oleh waktu. Tehnya kurang manis. Kayak sikap kamu ke keluarga ini, begitu katanya pertama kali aku menghidangkan sarapan. Aku hanya menunduk. Waktu itu, aku pikir semua akan membaik. Mungkin butuh waktu. Tapi nyatanya, semakin hari semakin parah. Hari, suamiku sendiri, hanya diam saat ibunya menyindir, mencibir, bahkan menyuruhku keluar dapur hanya karena aku menaruh sendok di tempat yang salah. Hari bukan laki-laki yang kasar. Tapi dia juga bukan laki-laki yang berani menegakkan kebenaran di depan ibunya. Ia lebih sering memilih diam. Dan diam, dalam rumah ini, terasa lebih kejam daripada kata-kata paling tajam sekalipun. Suatu pagi, Ibu Yani membuang hasil masakanku ke tempat sampah. Kita ini keluarga yang punya selera. Bukan keluarga sembarangan yang makan masakan rasa kos-kosan, katanya sambil melirik Hari. Aku menatap Hari. Tapi ia hanya berkata lirih. "Ma, udah deh, nanti Asri belajar lagi." Belajar lagi? Seolah semua yang kulakukan selama ini tak ada artinya. Aku menangis di dalam kamar mandi, menahan suara, agar tak dianggap cengeng. Sampai akhirnya, saat aku mengandung anak pertama kami, semua semakin memuncak. Bukannya memberi dukungan, Ibu Yani justru berkata pada tetangga bahwa aku terlalu manja dan malas bekerja. Padahal aku hanya mengikuti saran dokter untuk banyak istirahat. Aku masuk kamar dengan tangan gemetar. Hari sedang duduk menatap layar ponselnya. "Mas, aku capek. Bisa nggak kita tinggal di tempat lain aja? Kontrakan kek, atau rumah kecil pun nggak apa-apa. Aku cuma pengen bisa bernapas." Hari tak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Tapi Ma butuh kita, Sri. Kalau kita pergi, Ma tinggal sama siapa?" Aku ingin berteriak. Aku ingin bertanya, kalau aku yang butuh kamu, kamu tinggal sama siapa? Tapi aku hanya diam. Dan dalam diam itu, aku mulai merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan lagi sedih, tapi mati rasa. Saat itulah untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini rumah tangga atau penjara yang berlabel keluarga? Siang itu rumah begitu ramai. Ibu Yani mengundang arisan ibu-ibu komplek tanpa memberitahuku. Aku yang sedang hamil 7 bulan diminta menyiapkan teh manis, gorengan, dan kue-kue kecil. Semua sendiri. Tak ada permisi, tak ada bantu, apalagi terima kasih. Aku melangkah pelan ke dapur dengan perut yang semakin berat. Kaki bengkak, punggung pegal, tapi aku tetap diam. Bukan karena ikhlas, tapi karena lelah melawan. Ibu-ibu datang satu persatu. Wajah mereka ramah, suara mereka ramai. Tapi sesekali aku menangkap lirikan heran, seolah bertanya, "Itu istri Hari? Kok kelihatan seperti pembantu?" Ibu Yani berdiri di tengah ruangan seperti ratu pesta. Sambil tertawa lebar, ia berkata lantang, "Asri memang gak bisa kerja cepat, Bu. Tapi ya sudah, namanya juga anak kampung.
Kita bimbing pelan-pelan. Tawa pun meledak. Aku ingin lari. Tapi kaki ini hanya bisa berdiri kaku. Dan hari tidak ada. Ia sedang lembur, katanya. Tapi aku tahu ia sengaja menjauh. Malamnya, setelah semua pergi dan rumah kembali sunyi, aku duduk di teras. Angin malam menusuk kulit, tapi lebih menusuk lagi dinginnya sikap orang-orang yang kupanggil keluarga. Tiba-tiba pintu belakang terbuka. Ibu Yani muncul dengan wajah datar. Kamu jangan bawa-bawa perasaan terus ya. Hidup itu jangan terlalu sensitif. Kamu ini istri, bukan ratu. Belajar jadi kuat, biar nggak bikin anakku nyesel udah milih kamu. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku tak menunduk. Dalam hati aku berkata, aku tidak lemah, Bu. Aku hanya sedang menahan diri. Tapi tak ada yang tahu. Malam itu aku menulis surat. Bukan surat perpisahan, tapi catatan kecil tentang semua yang kurasakan. Agar suatu hari, bila aku tak sanggup lagi bicara, tulisan ini bisa bicara untukku. Esoknya, saat hari pulang kerja, aku coba bicara. Suaraku pelan, tapi mataku tak berkedip. Mas, aku ingin kita jujur. Rumah ini bukan rumah. Ini penjara. Aku nggak butuh rumah besar. Aku cuma butuh ruang untuk dihargai. Hari terdiam lama. Lalu mengusap wajahnya dan berkata, "Ma nggak bisa sendirian, Sri. Aku nggak bisa ninggalin dia." Jawaban itu membekas lebih dalam dari luka apapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidur menghadap tembok, sambil memeluk perutku sendiri. Waktu berlalu pelan seperti hujan yang jatuh satu tetes demi satu tetes di atap rumah kami. Anak kami lahir di tengah keheningan yang dingin, tanpa peluk hangat dari mertua, tanpa senyum bahagia dari suami yang seharusnya menjadi sandaran. Hari hanya berdiri di sudut ruangan rumah sakit. Tangannya menggenggam ponsel. Sesekali ia mengangguk dan menjawab pesan. Saat aku berjuang menahan rasa sakit, tak ada kata semangat keluar dari bibirnya. Hanya pandangan kosong yang menyakitkan. Ketika akhirnya tangis bayi pecah, hatiku tak tahu harus bahagia atau sedih. Karena di tengah tangis haru itu, tak ada satupun tangan yang menyentuh pipiku dan berkata, "Terima kasih sudah berjuang." Di rumah, Ibu Yani hanya menatap cucunya sekilas. "Lahiran normal tapi lama amat," katanya datar. "Dulu saya lahiran hari cuma 2 jam." Aku diam. Tak ada energi tersisa untuk menjawab. Hari kembali sibuk dengan pekerjaannya. Dan kini, dengan kehadiran bayi mungil yang masih merah, aku sendirian di medan perang rumah tangga ini. Menyusui, memandikan, bangun tengah malam, mengelap muntah, semua kulakukan tanpa bantuan. Ibu Yani tak mau menyentuh bayi itu. Katanya takut salah urus. Tapi setiap kali aku kelelahan, dia cepat berkata, "Makanya jangan jadi ibu kalau nggak siap." Suatu malam, aku mendengar suara lirih dari ruang tengah. Ternyata Hari sedang bicara dengan ibunya. "Ma, jangan keras-keras sama Asri. Dia baru melahirkan." Jawaban Ibu Yani membuat jantungku nyeri. Kalau kamu terlalu membela dia, dia bakal naik kepala. Perempuan itu harus ditekan biar tahu diri. Hari tidak menjawab. Hanya suara langkahnya yang menjauh dari ruang tengah. Aku ingin berteriak. Tapi suara itu hanya menggema di dadaku sendiri. Esok harinya, aku mencoba bicara lagi dengan Hari. "Mas, kalau memang Ma lebih penting dari aku, bilang aja. Aku bisa pergi. Aku nggak minta kamu jadi anak durhaka. Tapi aku juga istrimu." Hari memijit pelipisnya. "Jangan mulai lagi, Sri. Aku capek." Kata capek itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk menutup seluruh usahaku menjalin kembali benang cinta yang sudah kusut. Dan saat itu, aku sadar cinta yang tak diperjuangkan bersama hanya akan jadi luka satu pihak. Hari-hari setelah itu terasa seperti rutinitas tanpa makna. Aku bangun pagi, menyusui, memasak, mencuci,
membereskan rumah, dan menghadapi Ibu Yani yang semakin sering mencari-cari kesalahan kecil. Semua kulakukan dalam diam, bukan karena sabar, tapi karena tak ada lagi tenaga untuk melawan. Anak kami, Dira, tumbuh menjadi bayi yang ceria. Di balik kelelahan dan kepedihan, hanya tawa kecil Dira yang memberiku alasan untuk tetap bertahan. Tapi bahkan Dira pun tak mampu mengubah dinginnya suasana rumah ini. Suatu siang, saat aku menyuapi Dira di teras depan, Ibu Yani duduk di kursi rotan sambil menatap sinis. Anak kecil jangan dimanja. Nanti jadi manja kayak emaknya. Semua serba diurusin, tapi nggak bisa jadi istri yang baik. Aku menoleh perlahan. Saya cuma pengen Dira merasa dicintai, Bu. Nggak seperti saya. Ibu Yani membuang muka. Tapi aku tahu, kalimat itu menusuknya. Hanya saja, bukan luka yang dia rasakan, melainkan kemarahan karena keberanianku menjawab. Sore harinya, hari pulang lebih cepat. Kupikir ini kesempatan bicara. Tapi saat aku membuka suara, Ibu Yani lebih dulu memanggilnya ke dalam kamar. Dari celah pintu yang tak sengaja terbuka, aku mendengar mereka bicara. Kalau kamu lebih percaya dia daripada aku, silakan aja. Tapi jangan lupa, siapa yang membesarkan kamu dari kecil sampai sekarang? Hari menjawab lirih. Bukan gitu, Ma. Aku cuma bingung harus gimana. Kebingungan itu menghancurkan sisa harapanku. Seorang suami tak seharusnya bingung ketika istrinya disakiti. Seorang ayah tak seharusnya ragu ketika anaknya butuh perlindungan dari suasana yang meracuni. Malam itu, aku menatap langit dari balik jendela kamar. Di luar, bulan terlihat bulat sempurna, seakan mengejek ketidaksempurnaan hidupku. Dira terlelap di pelukanku. Tangannya menggenggam ujung bajuku erat. Seolah tahu bahwa ibunya sedang berjuang mempertahankan kewarasan dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Dan disinilah aku, memeluk cinta sendirian, di rumah yang penuh suara tapi hampa makna. Hujan deras mengguyur sore itu. Atap rumah bocor sedikit di sudut dapur, menetes pelan ke lantai yang sudah berlapis tikar. Aku berdiri di ambang pintu kamar, memandangi koper kecil yang sudah kusiapkan sejak semalam. Bukan koper besar, hanya cukup untuk beberapa baju Dira, satu selimut tipis, dan dompet usang pemberian almarhumah ayah. Dira tidur di atas ranjang, tubuh kecilnya meringkuk tenang. Kupandangi wajahnya lama, mengelus lembut rambut halus di dahinya. Hati ini remuk. Tapi aku tahu, diamku selama ini hanya akan membuat luka ini semakin dalam. Sebelum beranjak, aku berdiri di depan kamar Ibu Yani. Suaranya terdengar dari dalam, sedang menelpon seseorang. Kalau perempuan gak tahu diri, biar aja keluar dari rumah. Rumah ini terlalu baik buat dia. Aku tak mengetuk pintu itu. Tak ada gunanya lagi menjelaskan diri pada hati yang tak pernah mau mendengar. Aku hanya berjalan menuju ruang tamu, memeluk Dira erat-erat, dan mengenakan sandal yang sudah hampir sobek di bagian tumit. Hari baru pulang ketika aku hampir mencapai pagar. Sri, mau kemana? Suaranya panik. Aku menoleh pelan, menahan air mata yang sejak tadi mengalir dalam diam. Aku pulang, Mas. Bukan ke rumah kita, tapi ke rumah orang tuaku. Rumah yang meski sederhana, tapi tak pernah menertawakan air mataku. Hari mendekat, mencoba meraih lenganku. Jangan pergi. Maafkan aku. Aku cuma bingung. Sri. Aku mundur satu langkah. Kamu bukan bingung, Mas. Kamu hanya memilih diam karena lebih mudah daripada berdiri di sampingku. Dan aku sudah terlalu sering berdiri sendirian. Hujan makin deras. Jalanan becek, tapi hatiku perlahan terasa ringan. Di tengah dinginnya udara, langkah kakiku justru hangat, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku berjalan menjauh dari luka. Ibu Yani berdiri di teras, menatap tanpa ekspresi. Tak ada permintaan maaf. Tak ada permohonan untuk tinggal. Dan dari situ, aku tahu, kepergianku bukan kehilangan bagi mereka. Tapi bagi Dira,
Dan untuk diriku sendiri, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih penting daripada status sebagai menantu. Ini adalah perjalanan kembali menemukan harga diriku, yang selama ini kupendam di balik dinding rumah mereka. Rumah orang tuaku jauh dari mewah. Dindingnya masih dari papan, lantainya semen dingin, dan atapnya sering berderit kalau malam hujan turun. Tapi saat aku melangkah masuk sambil menggendong Dira, ibu langsung menyambutku dengan pelukan yang selama ini kurindukan. "Asri, anakku," bisiknya sambil menangis. "Akhirnya kamu pulang juga." Tak ada pertanyaan menyakitkan. Tak ada tuntutan penjelasan panjang lebar. Hanya tangan yang mengusap punggungku dan suara lembut yang terus menenangkan, seolah semua luka di hatiku tahu kemana harus kembali. Ayah memeluk Dira erat-erat. Senyumnya merekah, meski matanya berkaca-kaca. "Rumah ini mungkin sempit, Sri, tapi hatimu nggak perlu sempit di sini." Kalimat itu menampar perasaanku. Selama ini aku terlalu lama bertahan demi sesuatu yang hanya tinggal nama, rumah tangga. Hari-hari di kampung berjalan pelan tapi damai. Pagi aku membantu ibu memasak, siang membersihkan rumah, dan malam menimang Dira sambil menceritakan dongeng yang dulu sering kudengar saat kecil. Tak ada suara tinggi, tak ada sindiran, tak ada luka baru. Tapi luka lama masih ada. Minggu kedua aku di kampung. Hari datang. Ia berdiri di depan rumah, basah oleh hujan. Matanya lelah, wajahnya kusut. "Asri, aku kangen kamu." "Dan Dira." Aku tak langsung menjawab. Di tanganku, Dira sedang tertidur. Hari duduk di bangku kayu dekat pintu, menunduk lama. Ma marah. Dia bilang kamu perempuan gak tahu diri. Tapi aku mulai sadar. "Sri, aku kehilangan kamu. Kehilangan yang paling besar." Aku duduk di ambang pintu, menatap suamiku yang akhirnya bersuara. Tapi entah kenapa, suara itu terasa asing. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku sudah terlalu lama tak mendengarnya dari tempat yang semestinya, sebelahku. "Mas, aku nggak minta Mas melawan ibumu. Aku cuma pengen Mas berdiri bersamaku, bukan di belakangku. Apalagi di belakang dia." Hari menatapku, matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak menangis lagi. Air mata ini sudah habis. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa cinta pun butuh keberanian untuk diperjuangkan. Dan selama cinta itu hanya datang ketika aku sudah pergi, maka mungkin cinta itu tak cukup untuk membuatku kembali. Hari datang lagi ke rumah orang tuaku seminggu kemudian. Kali ini tidak sendiri. Ia datang bersama seorang lelaki parubaya, paman dari pihak ayahnya. Pria itu duduk dengan tenang di ruang tamu, sementara Hari terus menunduk, gelisah. "Aku datang bukan untuk memaksa, Sri." Suara Hari berat, nyaris bergetar. "Tapi aku sadar aku gagal jadi suami yang melindungimu. Aku biarkan kamu dihina di rumahku sendiri. Aku biarkan kamu menangis dalam diam, dan aku pura-pura tidak tahu." Aku duduk dengan Dira di pangkuanku. Tanganku mengusap rambut anakku itu, berusaha tetap tenang. Paman Hari melanjutkan dengan suara bijak. "Asri, kadang orang tua memang tak sadar sudah menciptakan luka pada anaknya, apalagi menantunya. Tapi Hari datang karena ingin memperbaiki. Bukan demi ibunya, tapi demi keluarga kecilnya." Hatiku bergetar. Aku bukan batu. Tapi aku juga bukan kain lap yang bisa dicuci dan dipakai ulang setiap kali kotor. Luka ini sudah mengering, tapi bekasnya terlalu jelas. Aku menghela napas panjang. "Mas, aku tidak benci kamu. Tapi aku sudah terlalu lama merasa sendirian dalam rumah yang katanya rumah kita. Aku harus pergi waktu itu, bukan karena aku ingin pisah, tapi karena aku ingin tetap waras. Dan supaya Dira tidak tumbuh dalam rumah yang penuh suara tapi minim kasih." Hari mengangguk pelan. "Kalau kamu masih mau, kita bisa mulai dari awal. Di rumah lain. Jauh dari Ma. Aku sudah siap." Ucapan itu seharusnya membuatku lega. Tapi anehnya, aku justru merasa sesak. "Mas,
Kalau yang membuatmu sadar adalah kepergianku, berarti selama aku bertahan dulu, kamu memang tidak benar-benar melihatku. Hari menunduk, tak sanggup membalas. Paman mencoba menengahi. Cinta itu memang kadang baru terasa setelah kehilangan. Tapi jika masih ada harapan, jangan buang semuanya begitu saja, nak. Aku berdiri perlahan, memeluk Dira yang mulai rewel. Menatap wajah kecilnya, aku bertanya dalam hati, haruskah ia tumbuh tanpa ayah? Ataukah harus melihat ibunya kembali dipaksa bertahan dalam ketidakadilan? Sebelum aku menjawab, Hari berkata lagi, suaranya tulus, tapi lelah. Aku nggak minta kamu kembali sekarang. Tapi izinkan aku memperbaiki semuanya. Mulai dari membuktikan bahwa kamu satu-satunya yang kupilih. Bukan MA, bukan siapapun. Malam itu, aku tak menjawab apa-apa. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di sudut mata lelaki yang dulu kucintai tanpa syarat itu. Mungkin, ini bukan akhir. Tapi juga belum tentu awal yang baru. Pagi itu matahari terbit dengan malu-malu. Cahayanya menyelinap masuk lewat jendela kamar masa kecilku. Aku duduk di depan cermin kayu tua, menyisir rambut sambil memandangi wajah yang tak lagi sama. Ada gurat lelah, tapi juga ada kekuatan yang baru kutemukan. Kekuatan untuk memilih diriku sendiri. Sudah 2 minggu sejak Hari datang dan mengutarakan niatnya. Ia menghubungiku sesekali. Tak memaksa, hanya menanyakan kabar Dira, mengirimkan uang susu, dan sesekali menyelipkan kalimat rindu dalam pesan singkatnya. Tapi aku belum menjawab apapun. Bukan karena marah, tapi karena aku sedang belajar mendengar suaraku sendiri, yang selama ini terkubur oleh suara orang lain. Pagi ini, aku memutuskan untuk pergi ke kota sebentar. Ibu menemani menjaga Dira. Aku ingin mencari udara baru, duduk sendiri di taman, melihat anak-anak bermain, dan bertanya pada diriku, apa yang sebenarnya aku inginkan? Di taman, aku duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Di seberang, ada sepasang ibu dan anak yang tertawa sambil bermain gelembung sabun. Aku tersenyum pelan, lalu memejamkan mata. Dalam keheningan itu, aku memikirkan semua yang telah kulalui. Dari hari pertama menjadi menantu yang tidak diinginkan, hingga akhirnya menjadi ibu yang memilih menjauh demi menjaga kewarasan anaknya sendiri. Lalu aku membuka pesan terakhir dari Hari. Sederhana. Kalau suatu hari kamu ingin pulang, aku akan menunggumu. Tapi kalaupun kamu memilih untuk tidak kembali, aku akan tetap jadi ayah yang hadir buat Dira. Kamu tetap perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Aku terdiam. Tidak menangis. Hanya mengangguk dalam hati. Karena kini, aku tahu, aku tak harus kembali untuk membuktikan apapun. Aku tak harus memilih antara suami atau mertua. Aku hanya perlu memilih diriku sendiri. Dan Dira. Cinta yang benar akan memperjuangkan. Tapi cinta yang sehat akan mengizinkan untuk pergi. Jika tinggal hanya melukai. Dan disinilah aku. Bukan perempuan yang kalah. Tapi perempuan yang memilih bahagia. Meski jalannya bukan bersama orang yang dulu kusebut rumah. 3 tahun berlalu sejak Asri meninggalkan rumah mertua dan memulai hidup baru di kampung halaman. Kini, ia bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar tempat dulu ia belajar. Setiap pagi, ia menggendong Dira ke taman bermain sebelum mengajar. Senyumnya tulus. Wajahnya tenang. Tak ada lagi tatapan cemas atau langkah penuh ragu. Dira tumbuh sehat dan cerdas. Gadis kecil itu sering bercerita kepada teman-temannya bahwa ibunya adalah pahlawan yang berani pergi demi kebahagiaan. Di dinding kamar kecil mereka, tergantung foto mereka berdua, tersenyum di tengah ladang bunga liar yang tumbuh di belakang rumah nenek. Hari tak pernah benar-benar menghilang. Ia tetap datang setiap bulan untuk menengok Dira. Tidak lagi sebagai suami, tapi sebagai ayah yang menepati janji untuk hadir. Ia tak membawa janji manis, hanya membawa pelukan hangat dan waktu yang berkualitas. Ibu Yani perlahan menua dalam sunyi. Setelah Hari pindah ke rumah kontrakan dekat kantornya, rumah besar itu terasa dingin. Suatu hari, ia datang ke kampung,
membawa bingkisan kecil dan tatapan malu. "Asri, maaf. Bu Yani banyak salah," katanya lirih. Asri hanya mengangguk. Tak ada dendam tersisa, hanya jarak yang tetap dijaga. Hubungan mereka tidak kembali seperti dulu. Tapi luka itu perlahan mengering, dan meski bekasnya masih terlihat, tidak lagi perih saat disentuh. Asri tidak menikah lagi. Ia tidak buru-buru mencari ganti, karena ia tahu, bukan pernikahannya yang gagal, tapi kepercayaan yang tak dijaga. Ia lebih memilih membangun dirinya sendiri, sedikit demi sedikit, kuat tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan pada malam-malam tertentu, saat Dira sudah terlelap, Asri duduk di teras rumahnya yang sederhana, menatap bintang, dan tersenyum. Karena akhirnya, ia mengerti. Terkadang, pulang yang paling menenangkan, bukan ke rumah siapapun, tapi ke dalam diri sendiri. Asri tidak pergi karena kalah. Ia pergi, karena akhirnya ia memilih dirinya sendiri. Bukan untuk membenci, tapi untuk sembuh. Dan terkadang, meninggalkan adalah bentuk paling tulus dari mencintai diri sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini untuk teman-temanmu yang butuh dikuatkan. Doaku untukmu yang menonton sampai akhir. Semoga hidupmu penuh keberanian, penuh cinta, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin.